Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Oktarinata, anggota dari KKN PPM UGM Unit JT398, Kabupaten Klaten, Kecamatan Tulung, Subunit Desa Sorgaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah edukasi mengenai penggunaan APD, yaitu alat pelindungan diri yang baik dan benar. Baik, kita langsung saja kepada materinya. Pertama-tama kita perlu tahu dulu bahwa kasus COVID saat ini di Indonesia tidak bisa dianggap remeh lagi, karena per 5 Januari 2021 kasus COVID-19 di Indonesia sudah berjumlah 772.000 orang. Ini tentunya bukan angka yang sedikit, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa penduduk Indonesia saat ini adalah 250 juta orang. Dapat dikatakan bahwa dari 250 orang kurang lebih, maka ada 1 orang yang telah terinfeksi dari virus corona ini. Hal ini menunjukkan bahwa virus ini membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan kita saat ini, hingga yang paling buruk adalah kematian. Jumlah ini juga salah satunya dapat dipengaruhi oleh adanya new normal yang tanpa adanya penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sebagaimana yang kita tahu saat PSBB dulu, walaupun terdapat penambahan angka yang terkonfirmasi positif, namun angka tersebut masihlah dalam angka yang kisaran puluhan atau bahkan yang paling tinggi ratusan. Sedangkan sekarang pertambahannya dapat mencapai angka ribuan per harinya. Lalu faktor yang terakhir adalah kemungkinan saat new normal tempat wisata telah mulai dibuka, maka tempat wisata ini nantinya akan dipadati oleh wisatawan sehingga akan terjadi kerumunan pada daerah tersebut. Maka karena terjadi kerumunan, maka timbullah klaster penyebaran virus corona apabila ada 1 orang saja yang tertular COVID-19 di sana. Maka untuk menanggulangi hal tersebut, sebagian kita menanggulanginya dengan berbagai macam cara, yaitu ada yang dengan menjaga jarak, menerapkan tagar di rumah saja, dan ada pula yang diharuskan tetap keluar rumah karena berbagai macam tuntutan, tetapi dengan menggunakan alat perlindungan khusus. Nah, saya di sini akan membahas mengenai APD yang digunakan dalam menanggapi atau beradaptasi dengan COVID-19 saat ini. Yang pertama yaitu adalah masker, lalu face shield, lalu yang ketiga sarung tangan, dan yang jarang digunakan mungkin adalah baju hazmat. Lalu untuk pertama-tama saya akan membahas tentang masker. Kita perlu mengerti betapa pentingnya masker pada kondisi yang saat ini. Yang pertama yaitu menghindari paparan polusi udara. Pada kondisi normal saja, polusi udara merupakan masalah yang cukup kompleks untuk kita hadapi, terutama bagi kita yang hidup di perkotaan. Polusi udara itu dapat timbul karena sisa-sisa pembuangan dari industri maupun dari asap kendaraan bermotor. Polusi udara ini dapat menyebabkan gangguan seperti asma, gangguan jantung, dan permasalahan janin. Untuk menghindarinya, maka kita perlu untuk menggunakan masker. Jika bisa dan memungkinkan, sebaiknya kita menggunakan masker N95. Lalu yang kedua, pentingnya masker yaitu mencegah penularan dan penyebaran penyakit. Menurut sejumlah penelitian, menggunakan masker di mulut dapat membantu mencegah Anda untuk menularkan atau tertular dari berbagai macam penyakit seperti halnya batuk, ispa, sindrom pernapasan akut, atau severe acute respiratory syndrome. Maka dari itu, memakai masker mulut dapat menjadi salah satu cara terbaik agar tidak dapat mudah tertular dari
penyakit tersebut. Masker yang digunakan dengan benar biasanya dapat mencegah virus dan bakteri menyebar melalui lendir dan cairan yang keluar saat kamu bersin atau batuk. 3. Melindungi wajah dari efek negatif sinar matahari dan polusi. Alasan memakai masker di mulut tidak kalah penting untuk melindungi kulit dan wajah dari efek negatif dari polusi udara dan paparan sinar matahari. Sinar matahari dan polusi udara yang berkepanjangan dan berulang diduga dapat menyebabkan penuaan dini sehingga risiko kekambuhan, eksim, jerawat, flek hitam, hingga kanker kulit dapat terjadi. Selain dengan masker, kenakan juga kacamata hitam, topi, dan gunakan tabir surya untuk melindungi tubuh dari paparan sinar matahari. Lalu selanjutnya, saya akan menjabarkan tentang jenis-jenis dari masker. Masker sendiri terdapat 3 jenis, yaitu ada yang masker medis, ada masker kain, dan masker N95. Yang pertama yaitu masker kain. Sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat disarankan untuk memakai masker kain ketika berpergian ke luar rumah. Hal ini perlu digarisbawahi bahwa masker kain dapat digunakan bila kita dalam kondisi yang sehat dan akan bepergian keluar rumah. Seperti misalnya bekerja atau membeli kebutuhan sehari-hari kita. Masker kain tetap dapat menghalau sebagian percikan air liur yang keluar saat berbicara, menghela napas, ataupun batuk dan bersin. Lalu selanjutnya itu masker bedah. Jenis masker ini merupakan masker yang sekali pakai atau tidak dapat untuk digunakan secara berkali-kali. Biasanya masker ini digunakan oleh petugas medis. Karena masker ini dapat dijamin kehigienisannya serta sangat efektif dalam melindungi dari paparan virus lebih daripada masker kain. Lalu yang ketiga yaitu masker N95. Masker N95 sendiri adalah masker yang paling efektif dalam melindungi kita, baik itu dari polusi udara, virus, maupun paparan dari sinar matahari. Dan kelebihannya dari masker N95 ini adalah masker ini memiliki sebuah filter atau sebuah fitur untuk pernapasan sehingga kita tidak akan sesak ketika memakainya. Di samping juga perlindungannya atau penyaringan udaranya lebih efektif daripada kedua masker lainnya. Berikut cara memakai masker yang benar. Poster ini saya ambil dari laman covid19.go.id, yang mana poster ini sendiri dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Germas. Untuk cara memakai masker yang benar dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Saya sebutkan saja satu persatu. Yang pertama yaitu menutup mulut dan hidung dan dagu Anda. Pastikan bagian yang masker yang berwarna berada di depan. Yang kedua itu tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda dan tarik ke belakang bagian bawah dagu. Yang ketiga itu lepaskan masker bila digunakan dengan hanya memegang tali dan langsung buang ke tempat sampah. Cuci pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Lalu yang kelima yaitu agar bersih, ganti masker yang kita gunakan secara rutin ketika basah ataupun kotor. Hal ini tentunya berlaku kepada masker medis yang terkenal dengan pemakaiannya yang sekali pakai. Lalu yang catatan terpenting adalah untuk agar dapat kita menggunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Lalu yang kedua yaitu face shield. Face shield sendiri merupakan sebuah APD yang baru-baru ini sangat ngetren atau banyak digunakan oleh masyarakat karena
selain lebih praktis daripada masker, face shield sendiri tidak menghalangi kita dalam bernafas seperti halnya masker. Lalu kelebihan lainnya adalah face shield sendiri tidak menghalangi kita ketika kita berekspresi dan orang menatap ekspresi kita, sehingga komunikasi antara individu dengan menggunakan face shield tidak akan mengalami perubahan yang signifikan, apalagi mengganggu. Namun banyak dari kita tidak sadar bahwa penggunaan face shield seperti yang kita lihat saat ini, banyak sekali yang salah kaprah bahwa mereka tidak menggunakan face shield, sembari menggunakan masker. Padahal penggunaan face shield tanpa masker sendiri seperti halnya menggunakan payung yang dapat melindungi dari atas, namun tidak melindungi dari samping. Hal ini disebabkan karena masker tidak melindungi. Hal ini disebabkan karena face shield tidak melindungi kita dari droplet secara optimal. Yang maksudnya adalah droplet tersebut dapat masuk dari bagian atas face shield. Sebagaimana yang kita tahu bahwa bagian atas face shield tersebut tidak tertutupi dan berongga, sehingga droplet dapat masuk dari atas maupun bawah ke hidung nantinya. Maka dari itu kita ketika menggunakan face shield tidak menggugurkan kewajiban kita untuk menggunakan masker. Karena masker sendiri sebagaimana yang kita tahu digunakan dengan melekatkannya kepada hidung dan dagu, sehingga tidak ada celah untuk udara apalagi droplet untuk menyelinap masuk ke pernapasan kita dan mulut kita. Lalu yang kedua itu pelindung plastik. Pelindung plastiknya harus meluas ke bawah dagu dan ke depan dan ke telinga. Lalu yang ketiga itu tidak meletakkan face shield di sembarang tempat. Lalu yang keempat yaitu meminimalisir pelepasan dan pemasangan secara beruntun dari face shield tersebut. Lalu yang kelima itu bersihkan secara rutin. Lalu yang ketiga itu sarung tangan. Sarung tangan sendiri mungkin telah jarang digunakan pada era new normal saat ini. Dapat kita ingat bahwa dulu ketika awal-awal pandemi, banyak orang yang memburu dari APD tersebut sehingga sangat langka di pasaran, seperti halnya masker serta sarung tangan yang dulunya dapat ditemui di pasar-pasar komersial. Namun setelah era new normal, sarung tangan ini tidak lagi populer dan jarang sekali digunakan. Sarung tangan ini digunakan saat ini oleh tenaga medis kebanyakannya karena mereka akan berkontak langsung dengan pasien, sehingga hal ini dapat mencegah mereka untuk tertular dari droplet ataupun virus-virus yang melayang-layang di sekitar mereka, sehingga tidak akan menempel ke tangan. Tujuan utama dari penggunaan sarung tangan ini adalah untuk mengurangi risiko kontaminasi mikroorganisme tersebut pada tangan. Virus merupakan salah satu organisme, maka sarung tangan ini dapat melindungi kita, atau mungkin dapat dikatakan mengurangi peluang kita untuk tertular dari virus COVID-19 ini. Lalu selanjutnya itu baju hazmat. Baju hazmat sendiri tentunya tidak kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari, karena baju hazmat digunakan oleh garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yaitunya para tenaga medis. Baju hazmat sendiri terdiri dari bahan impermeable yang digunakan untuk melindungi penggunanya dari material yang berbahaya. Baju ini biasanya dilengkapi alat pernapasan sehingga penggunanya tidak akan kehabisan pasokan pernapasan ketika menggunakannya, karena sebagaimana yang kita tahu alat ini sangat pengap sekali. Baik, mungkin sekian presentasi dan sosialisasi saya mengenai penggunaan alat pelindung diri yang baik dan benar. Mungkin dalam penyampaian ini saya terdapat kesalahan atau ada hal-hal yang kurang sempurna. Maka dari itu
Saya mohon maaf bila adanya hal tersebut. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.